Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, Farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawiyyu ya matin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Nas'aluk waliyuqim al-'adla kay nastaqim ala hudakal qawim, wa la nuti'al la'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya mujib, Antas sami'ul qarib, Daqal wasi'ar rahib, Fanzur ilal mu'minin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Nazrah tuzilul 'ana anna wa tudanil muna minna wa kullal hana, nu'tahu fi kulli hin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
فرج على المسلمين أسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطاغم يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي اسقنا غيث عام نفيع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل
وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنون بفك الخلاق لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا تنى الانصرام وحان بين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Para mitra Suara Giri FM dimanapun Anda berada, terutama kepada para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Surabaya dan Gresik, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Giri FM yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Juga tidak lupa kepada saudara-saudara para mitra Suara Giri yang berada di perantauan, yang ada di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, atau yang mungkin berada di Saudi Arabia, serta dimanapun panjenengan berada. Semoga Allah selalu menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, mengawali pertemuan ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Kita kembali bersua di acara Mutiara Fajar yang disiarkan oleh Radio Suara Giri FM. Tentu dengan sebuah harapan, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang barokah, pertemuan yang Allah akan menetapkan sebagai ibadah kita semuanya. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa tersanjungkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang mengikuti syariat dan ajaran Rasul. Semoga para mitra Suara Giri, Allah akan menjadikan kita kelak orang-orang yang layak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Wasiyatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di mana beliau telah meringkas kitab ini yang diambil dari wasiat-wasiatnya Nabi, khusus diberikan kepada Sayyidina Ali. Tetapi tidak hanya wasiat ini untuk Sayyidina Ali saja dari Rasul, sesungguhnya bisa menjadi nasihat yang berharga untuk kita semuanya. Maka para mitra Suara Giri FM, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah. Semoga saja kitab yang kita kaji ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Juga pembacaan Fatihah ini mudah-mudahan para mitra Suara Giri kita tujukan, semoga Allah selalu memberikan umur yang panjang kepada kita, sehat jasmani dan rohani,
Mudah-mudahan yang saat ini sedang sakit, Allah segera berikan obat dan kesembuhannya. Bagi para mitra Suara Giri yang saat ini lagi susah, sedih, mudah-mudahan segera dibahagiakan hidupnya oleh Allah. Mungkin saat ini ada yang mempunyai hajat khusus dan belum tersampaikan. Mudah-mudahan kanthi bacaan suratul Fatihah kita, Allah mengabulkan semuanya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah para mitra Suara Giri, mari kita lanjutkan kajian ini. Ya Ali, he Ali, li sidqi iku tetep kedue wong kang bener. Salasu alamatin, ya tegese lisidki niku jujur barang ki saged. Ya Ali, Ali lisidki ku tetep kedue wong kang jujur. Salasu alamatin utawi ana telu pira-pira tandha. Hadirin para mitra Suara Giri, wong jujur niku penting. Wong jujur niku salah satu akhlak yang mulia, akhlakul karimah, yang kejujuran ini semakin hari menjadi semakin langka bagi banyak orang. Kenapa demikian? Ya karena banyaknya orang itu yang kepingin mendapatkan sesuatu. Nah, untuk mendapatkan sesuatu itu kan kadang-kadang kita tidak boleh ya memaksa kita untuk tidak jujur kadang-kadang, karena ingin mendapatkan sesuatu yang banyak, akhirnya dia tidak jujur. Nah ini seiring, jadi sesungguhnya tema kejujuran itu adalah tema sejak zaman dulu sampai kapanpun. Tema kejujuran itu menjadi sesuatu yang penting bagi setiap manusia. Nah, seiring dengan semakin canggihnya zaman, yang semakin canggih zaman itu fenomenanya menunjukkan orang cenderung kepingin ya hidup yang materialis. Maka saat itu kadang-kadang orang rela untuk tidak jujur dalam rangka untuk mendapatkan material yang dia inginkan. Jadi begitu. Nah, maka kejujuran itu menjadi mutiara yang selalu berharga kapanpun. Jadi sekarang begitu sulitnya ya mendapatkan dan mencari orang yang jujur, itu begitu sulitnya ya karena banyaknya kepentingan tadi itu. Makanya subhanallah para mitra Suara Giri, Rasul itu kalau kita angen-angen, Rasulullah Muhammad itu memang betul-betul disiapkan oleh Allah untuk menjadi tokoh besar di akhir zaman.
tokoh besar di akhir zaman, ya Nabi itu. Dari mana kita bisa mengatakan Muhammad itu menjadi tokoh besar di akhir zaman? Dari misi yang dibawa oleh Nabi. Rasulullah itu loh, kalau kita perhatikan firman Allah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan kalimat pertamanya Iqra. Ini mengandung makna bahwa ke depan di abad modern itu orang harus pinter, orang harus smart, kata orang sekarang. Orang harus menguasai sains dan teknologi. Maka itu cocok dengan ketika Allah perintahkan ayat pertamanya dengan kalimat Iqra, bacalah. Karena membaca itu menjadi sebuah aksi yang sangat penting supaya seseorang itu mendapatkan sains yang bagus. Jadi menunjukkan semangat belajar. Ya, kalau dalam istilah anak-anak sekolah itu ya literasi, semangat berliterasi, semangat membaca. Nah, membaca itu macam-macam. Sekarang ini kalau mau membaca ini selalu aktual ini yang disampaikan oleh Nabi Iqra itu. Ada membaca dalam pengertian ya pakai lisan. Ada yang membaca dalam pengertian pakai pikiran, analisa. Ada yang membaca dengan hati, mengangen-angen, mentadaburi sesuatu. Dilihat dari sisi perkembangan zaman, literasi itu ada literasi digital. Subhanallah ya, Rasulullah itu disiapkan untuk menjadi tokoh besar di akhir zaman. Kalimatnya Iqra saja. Selain itu, para mitra suara kiri, Rasulullah itu dipasang dengan akhlak. Ada apa akhlak? Akhlak itu sesuatu yang diperlukan di abad dan zaman now. Makanya misi Rasul yang utama dalam hadis itu kan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, ini betapa kemudian misi akhlak itu menjadi sangat strategis bagi Nabi, terutama di zaman now, di zaman akhir saat ini. Maka para mitra suara Kiri FM rahimakumullah, perhiasan yang paling utama dalam kehidupan manusia itu bukan busana yang baik, tapi akhlak. Orang itu loh melihat orang dandanannya prelante, ya, dandanannya menor, dandanannya luar biasa, mewah. Tapi kalau akhlaknya buruk, tetap saja dia tidak punya nilai di hadapan manusia. Maka Nabi memerintahkan akhlak. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Para mitra suara Kiri FM rahimakumullah, ngomong-ngomong tentang akhlak, ini kita sambungkan dengan sifat-sifatnya Nabi. Rasulullah itu kan mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib dan mustahilnya Nabi Rasul itu ada 4, ya: siddiq, amanah, tablek, fatonah. Kalau kita perhatikan dari 4 sifat ini sesungguhnya hanya dibagi 2, ya. Kok dibagi 2 Pak? Wong ada 4. Iya, karena kalau kita analisa siddiq, tablek, amanah itu satu kelompok akhlak, kelompok karakter. 3 ini, siddiq, amanah, tablek. Siddiq itu apa? Siddiq itu benar,
jujur, ya, baik omongannya baik maupun omongannya realistis, omongannya faktual, itu nggak mengada-ada. Itu akhlak, ini kelompoknya akhlak. Sidik, amanah, amanah itu ya kelompoknya akhlak. Dapat dipercaya, ya, kemudian konsisten, berintegrasi. Kalau sekarang, ya, amanah. Tablek itu ya sesungguhnya akhlak, menyampaikan apa adanya kok. Ya amanah sebenarnya. Jadi sidik, amanah, tablek itu kelompok pertama, kelompok akhlak. Ya. Kelompok yang kedua itu adalah fatona. Fatona berdiri sendiri. Ya, ini apa ini maknanya? Hadirin para mitra Suara Kiri, sesungguhnya sifat-sifat Nabi yang ada 4 itu 3:1. 3 mengarah kepada mental, mengarah kepada karakter, mengarah kepada kepribadian, akhlak. Yang kedua mengarah kepada kecerdasan akal. Jadi maknanya adalah dalam kehidupan modern, ya kan, antara kepintaran intelektual dengan emosional itu sesungguhnya lebih mahal emosional. Dan dua-duanya memang diperlukan untuk hidup di zaman now ini. Jadi ada orang pinter tapi dia tidak bisa dipercaya, gak ada di dandanan. Maka kemampuan akademik seseorang itu muaranya harus mampu membawa pribadi yang baik. Itu adalah kehidupan modern banget itu. Maka para mitra Suara Kiri, peradaban modern itu akan bernilai apabila dua-duanya ini dijalankan dengan penuh. Dan harus jujur diakui bahwa membangun mental, membangun karakter itu jauh lebih sulit dibandingkan membangun kepintaran secara intelektual. Yang dua-duanya adalah merupakan hal yang diperlukan, ya, sesuatu yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan di konteks modern saat ini. Nah, para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, karena saking pentingnya tentang kejujuran yang dikumpulkan, akhlak maksud saya, karena saking pentingnya akhlak ini, yang muaranya akhlak itu adalah ya objektif, jujur, apa adanya. Maka Nabi sampai berwasiat khusus ini kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, orang yang jujur itu berharga loh Ali. Dan kejujuran itu sesuatu yang tidak bisa hanya dilihat secara zahir. Kita perlu menguji, kita perlu membuktikan tentang sebuah kejujuran itu. Kejujuran itu tidak ada hanya di mulut, tapi di laku dan lati. Lati itu adalah hati seseorang. Oleh karenanya maka Rasulullah memberikan rambu-rambu. Orang jujur itu mempunyai tanda. Hati-hati, jangan gampang kepincut dengan kalimat-kalimat orang-orang aku ini jujur. Ya, itu kan iklan yang dibuat oleh seseorang untuk pencitraan pribadi. Tapi lihatlah kejujuran itu seperti apa alamatnya, seperti apa tandanya. Nah, ini Nabi menyampaikan lisidqi thalathu alamatin. Kejujuran itu mempunyai 3 tanda penting. Apakah hanya 3? Tidak, banyak yang lain, tapi yang penting disimpulkan oleh Nabi ini 3 hal ini. Nah, ini kejujuran. Yang pertama kata Nabi, kitmanul ibadati. Ya, orang jujur itu kitmanul ibadati, ngerahasiakno keapian, ngerahasiakno ibadah, merahasiakan khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
mengandung makna yang lebih luas ini. Tidak hanya ibadah sembunyi-sembunyi, sholat sendiri, nggak begitu saja maksudnya. Ngelakoni puasanya siri, tidak hanya itu. Artinya adalah kalau kita berbuat kebaikan itu harus total, jangan karena ada orang lain. Jadi kenapa orang mau merahasiakan ibadahnya? Karena orang itu yakin bahwa akan ada, bahwa Allah itu selalu memasang CCTV, bahwa Allah itu alimun bima yasnaun, bahwa Allah itu melihat apa yang kamu kerjakan dimanapun, dalam keadaan apapun. Itulah orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu orang yang tidak sibuk pencitraan. Biarlah ya orang lain nanti yang akan menilai kita ini baik atau tidak. Nggak perlu mulut kita yang beriklan. Itu konsisten dalam apapun keadaannya. Tidak peduli ada orang atau tidak. Ini tersimpul di dalam kalimat simpel kitmanul ibadah. Maka orang jujur itu lillahi ta'ala, orang jujur itu. Ada orang, tidak ada orang, ya begitulah. Wong karena memang bukan orang apa toannya, tapi Allah. Sehingga dia tidak peduli. Lah orang yang seperti ini, hadirin para mitra Suara Kiri, orang yang berpatokan kepada Allah, inilah orang yang diharapkan memiliki nilai-nilai ketakwaan itu. Ya. Takwa itu apa? Takut kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun kita berada ya tetap dinang Allah. Maka kejujuran dan ketakwaan ini yang menjadi sensor kita. Ya, ketika ada kesempatan untuk berbuat jahat dan curang, ada sebenarnya kesempatan. Tapi karena dia sudah terpatri dalam hatinya, Allah melihat saya, kok saya harus katakan ini Allah sedang melihat saya, Allah sedang memantau saya, gitu. Ya sama halnya dengan ketika ada orang yang ikut lomba nari begitu. Oh, orang lomba nari itu ya siapapun dan dimanapun dia berada posisi barisnya, dia semuanya akan serius. Kenapa? Karena dia yakin bahwa sedang dilihat dan diintai oleh juri. Jadi orang jujur itu CCTV-nya adalah Allah. Dia sadar betul bahwa ada malaikat yang merekam di pundak kanan dan kirinya. Sehingga nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran itu tidak didasarkan kepada penglihatan orang lain, tetapi adalah dalam rangka untuk dipersembahkan murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kejujuran. Nah, hal-hal seperti itu sekarang langka jadinya. Ya. Mengapa langka? Seiring dengan menipisnya nilai-nilai iman, seiring dengan menipisnya nilai-nilai takwa seseorang. Dan hidup zaman now, hidup zaman modern seperti ini, terlalu banyak cobaannya, terlalu banyak setannya, terlalu besar arusnya yang diciptakan oleh setan itu. Ya, sehingga orang-orang yang baik asalnya, orang-orang yang punya ilmu yang tinggi sekalipun, itu tidak jarang loh tergoda untuk tidak jujur. Ya. Mengapa? Ya, karena begitu derasnya arus kehidupan, arus ya cobaan setan di zaman modern seperti saat ini. Sekali lagi para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, ilmu itu penting, ilmu itu. Tetapi ketahuilah bahwa tidak sedikit orang yang berilmu malah dia menjadi pelaku tidak jujur. Mengapa? Karena ilmunya itu tidak mampu menumbuhkan kekuatan iman yang kuat ya, yang kokoh di dalam hatinya.
Boleh jadi orang-orang itu tidak punya ilmu yang tinggi, pendidikannya hanya mungkin SR saja, SD nggak tamat, tapi karena sungguhan dia memegang teguh komitmennya, dia yakin betul bahwa apa yang saya lakukan ini sedang dilihat dan dinilai oleh Allah, maka ini orang yang sangat berharga dalam kehidupan modern kita saat ini. Para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, mengapa pengawasan sekarang itu menjadi begitu ketatnya? Ya karena memang modus dari ketidakjujuran itu berwarna-warna, luar biasa. Ya, kepolisian itu meningkatkan pengawasan itu karena malingnya semakin canggih. Nah, maling itu kan orang yang kalau berani maling itu kan berarti meninggalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kejujuran tuh. Penggelapan uang, nyolong, itu kan tidak jujur itu. Gitu. Tidak hanya kepolisian, pengawasan kita di dalam pemerintahan itu. Ada namanya kejaksaan, ada namanya ya inspektorat, ada namanya KPK. Semuanya itu mempunyai tugas mengawasi. Kok sampai segitunya pengawasan? Iya, karena modus dari ketidakjujuran itu sudah semakin luar biasa. Mengapa demikian? Ini zamannya zaman akhir. Setannya lemu-lemu, setannya canggih, mendesain kejahatan itu loh, begitu cantiknya. Sedangkan manusia juga sudah, mohon maaf ya, semakin krisis nilai-nilai keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para mitra Suara Kiri luar biasa, Nabi itu di dalam rangka memberikan wasiat ini. Orang jujur itu lihatlah Ali, tandanya ada apa tidak? Kitmanul ibadah. Mampu tidak dia merahasiakan kebaikan? Ibadah itu maknai kebaikan diri. Oh, ibadah itu kan bagus, tapi jangan diartikan secara letterlek. Kebaikan yang dia lakukan oleh orang itu dirahasiakan, karena dia yakin bahwa bukan dia, bukan orang yang menilai, tapi Allah yang akan membalas itu langsung Allah. Sehingga dia tidak risau ibadahnya dilihat orang atau tidak, dia jujurnya itu direkam oleh publik atau tidak. Jadi begitu. Maka para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, agama ini hadir dalam rangka membangun nilai-nilai kejujuran melalui ibadah, ya, melalui berbagai macam syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan betapa kita ini dididik oleh Allah, ditunjukkan hati-hati, Allah itu ada di mana-mana kita berada, itu Allah ada gitu ya. Sholat, ya sudah, sholatlah, cukuplah Allahu Akbar, ya sudah, yakinlah bahwa itu sedang dilihat oleh Allah. Ya gak usah, ya mohon maaf, gak usah diiklan-iklankan. Nah ini, jadi nilai-nilai kebaikan yang begitu tulus karena langsung Allah yang akan diyakini sebagai pengawasnya langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, wakit manus sodaqah. Ini mirip-mirip ini. Yang kedua, tandanya orang jujur itu adalah menyembunyikan sedekah. Nah ini sosial. Ini sesuatu yang memang tidak mudah, bahwa persoalan sosial sodakoh itu kan ya kaitannya dengan orang lain, kaitannya dengan banyak orang di luar sana. Nah ini kalau orang itu jujur, wis ya gak peduli ada orang atau tidak, saya tetap bersedekah kecil, ikhlas lillahi ta'ala. Makanya kalau ada orang yang ya sibuk dengan pencitraannya, ya memberikan sesuatu, ya sekarang ini memang ya zamannya zaman HP sih. Segala sesuatu yang kita lakukan itu rasanya tidak afdol
kalau tidak diabadikan dengan kamera, kalau tidak di video. Nah ini, maka para mitra Suara Giri itu ya nggak apa-apa, boleh. Tapi hati-hati apabila kemudian share-sharean baik video maupun yang lain itu, foto kebaikan yang kita lakukan, apabila cukup mengusik kebanggaan kita dalam hati, maka sesungguhnya nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai lillahi ta'ala itu menjadi sedikit tercederai. Makanya para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, jadi cukuplah Allah yang akan melihat kita. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang akan menjadi saksi akan ibadah kita tadi, akan sedekah kita berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, wa kitmanul maksiati. Ya. Ini dimaknani, kitman itu dimaknai tidak menyembunyikan tapi menjauhi. Wa kitmanul maksiati. Ya. Lan ngedoi maksiat lillahi ta'ala. Jadi orang meninggalkan maksiat yang menjadi tanda dari sebuah kejujuran itu adalah konsisten. Tidak hanya kalau ada orang saja dia itu epok-epok kayak wong alim, ya. Tapi walaupun tidak ada orang ya tetap dia akan meninggalkan kejelekan-kejelekan itu, kecurangan-kecurangan itu, ya. Karena patokannya sekali lagi bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah tanda dari kejujuran. Berikutnya, ya Ali, wahai Ali, walil abidilan iku tetap kedue wong kang ahli ibadah. Salasu alamatin utawi ana tenlu pira-pira tondo. Yam itu nafsahu, sing pertama yam itu nafsahu, yam itu benci sapa ya wong abid nafsahu ing awak dhewe wong. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, orang yang menjadi tanda, nah ini tadi disampaikan orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah itu tandanya yang pertama adalah membenci dirinya sendiri. Wa yuhasibuha, lan muhasabah datang awake dhewe. Jadi orang yang ahli ibadah itu adalah orang yang membenci dirinya. Maksudnya membenci dirinya itu apa? Karena dia sadar bahwa dirinya itu selalu memiliki nafsu. Yang kita sering menyampaikan, nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Lah jujur saja dalam hidup kita ini seringkali berat sebelah. Kalau hal-hal itu berkaitan dengan nafsu kita seringkali mati-matian mengupayakan. Keinginan kita itu loh, mati-matian kita perjuangkan. Ada apa? Ya dia bergelora untuk mengikuti atau untuk menuruti nafsunya. Kenapa? Karena sejalan dengan keinginan nafsunya. Memang menggeliat kok. Makanya kapan hari kemarin sudah kita sampaikan bahwa huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyawat. Neraka itu selalu diliputi oleh sesuatu yang syahwat, yang menggiurkan. Nah, kita sering kali ya itu permainan setan. Setan itu mengiklankan betapa indahnya nafsu itu. Ya. Maka orang-orang yang ahli ibadah dia waspada terhadap itu, sehingga dia membenci nafsunya, membenci dirinya sendiri. Aku ini, ya gitu. Kok kepingin
nyawer ae. Misalnya begitu. Seneng kalau dengan ya hal-hal yang berkaitan dengan gelora nafsunya itu. Ya, jadi dalam artian orang itu yang ahli ibadah itu selalu mengerem dirinya, selalu mengontrol nafsunya. Mengapa? Karena dia selalu menghitung, ya. Jadi tidak menuruti keinginan nafsunya, tapi menghitung, mengontrol, menahan agar jangan sampai terjebak dia menuruti keinginan hawa nafsunya, yang ujung-ujungnya akan menjerumuskan dia. Itulah orang-orang yang ahli ibadah. Orang ibadah itu kan sesungguhnya ya jujur saja, orang mau sholat, orang mau ngaji Quran, orang mau puasa, itu kan sesungguhnya dia berjuang toh. Tidak enak sebenarnya. Bang enak-enak tidur disuruh berdiri untuk ngambil wudhu, untuk sholat. Jadi sebenarnya ini perjuangan. Tapi dia lakukan itu. Dia benci dirinya. Dia benci zona nyamannya dia sendiri. Mengapa? Karena dia sadar bahwa dirinya itu tidak baik-baik amat. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Masih banyak dosa saya ini kepada Allah. Sehingga saya harus membenci diri saya sendiri. Saya harus membenci dan menahan. Saya harus membatasi nafsu saya. Itu tandanya orang yang ahli ibadah. Tapi kalau tidak ahli ibadah ya biasa. Orang yang ibadah dengan ahli ibadah itu beda loh. Para mitra suara kiri. Yang ahli ibadah itu mengutamakan ibadah dalam kehidupan ini. Itu adalah orang yang ahli ibadah. Tapi kalau orang ibadah saja ya biasa. Belum menjadikan prioritas dalam kehidupannya kalau ibadah. Sekedar kewajiban saja. Maka tadi alamatnya adalah, kaitannya adalah memerangi keinginan nafsu manusiawinya dia. Karena dia sadar wayuhasibuha. Karena dia sadar bahwa dirinya itu banyak kekurangannya, banyak dosanya. Nah, ini saya menuruti nafsu saya lah tambah gak karuan. Gitu arah berpikirnya orang yang ahli ibadah. Sehingga orang yang ahli ibadah itu hidupnya hati-hati, tidak sembrono, mawas diri begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wayutilul qiyama baina yadayillahi ta'ala. Nah, ini yang tanda yang ketiga ini. Tadi tanda yang pertama adalah yamqitu nafsahu, membenci dirinya. Tanda yang kedua wayuhasibuha. Jadi sering menakar dirinya, sering menghitung, memawas dirinya, sering bermuhasabah. Itu yang kedua. Itu orang ahli ibadah. Yang ketiga wayutilul qiyama baina yadayillahi ta'ala. Orang yang ahli ibadah itu adalah wayutilul qiyamah. Orang yang yutilu lama, ya, dawa. Al qiyamah ing ngadeg. Maksudnya ngadeg niku ibadah. Baina yadayillahi ta'ala, ing dalam antarane Allah Subhanahu. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Kiri FM. Tanda ketiga dari orang yang ahli ibadah itu, kalau sholat, kalau ibadah itu seneng lama. Mengapa? Dia menikmati ibadahnya. Jadi ibadah itu tidak sebagai sebuah beban, tapi menjadi satu kebutuhan. Nah, kita mesti belajar ke sana para mitra suara kiri. Rata-rata kita ini kalau sholat itu kan masih beban, aras-arasen. Kita ini kalau menjalankan ibadah itu masih harus diajak-ajak, masih harus digetak-getak. Itu terutama anak-anak kecil itu. Kalau mau sholat itu kan nggak langsung. Ya, jarang diantara kita yang ketika ketemu azan, mendengarkan azan itu hatinya senang, bahagia. Padahal azan itu adalah panggilan kesuksesan. Hayya 'alal falah.
mari kita menuju kesuksesan. Tidak banyak orang yang memahami tentang itu. Ya, makanya di sini disebutkan tanda orang yang ahli ibadah itu ketika dia bisa menikmati ibadahnya kepada Allah. Sehingga kalau mau beribadah itu nggak mau cepat, kepingin yang lama karena menikmati. Beda kan dengan ketika ada orang yang kepingin sholat itu sholatnya cowepet, sholat 4 rakaat itu, 4 rakaat itu nggak sampai 1 menit, bau antar. Apalagi kalau musimnya Ramadan itu taraweh, tidak tahu di daerah mana itu dikabarkan. Taraweh 23 rakaat, 20 ditambah 3, tarawehnya 20, witirnya 3, itu cuma 7 menit. Coba bayangkan ya, betapa cepatnya. Jadi merasa bahwa ibadah itu adalah sebuah kewajiban yang tidak menyenangkan, sehingga orang itu nggak nyaman. Itu bukan ciri orang yang ahli ibadah. Maka orang yang ahli ibadah itu ingin berlama-lama. Ibaratnya itu ketemu kekasih. Kita ini kalau ketemu dengan kekasih itu kan ingin berlama-lama, kepingin senang, kepingin yang gayeng gitu. Maka orang-orang ahli ibadah itu menikmati di tengah keheningan malam, dia bersujud, dia beruku, dia panjangkan bacaan di malam hari, subhanallah. Nah kalau ada di antara orang itu yang memiliki tanda-tanda ini, maka dia berhak untuk menyandang gelar al-abid, orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Berikutnya wali sholihilan iku tetep kuduwe wong kang sholih. Salasu alamatin utawi telu piro-piro tondo. Ini untuk orang-orang yang ahli soleh. Tadi ahli ibadah, sekarang orang soleh. Orang soleh itu orang yang baik. Kalau tadi ahli ibadah itu yang memang ya lebih mendalam lagi. Kalau ini hanya berbuat soleh, berbuat baik saja. Itu salasu alamatin, ada 3 ono telu piro-piro tondo. Sing pertama yuslihu bainallahi wa bainahu bil amalis sholihi. Sing pertama yuslihu, ngelakoni apik sapa ya wong bainallahi ing dalem antarane Gusti Allah, wa bainahu lan ing dalem antarane awake wong bil amalis sholihi, kelawan ngamal-ngamal kang soleh. Nah, tandanya orang yang soleh itu adalah orang yang konsisten, ngelampahi keapian. Gaya hidupnya itu gaya hidup yang baik, dan itu sudah memang ditata. Akhlaknya baik, kalau ngomong dia juga jujur. Itu kembali ke akhlak tadi itu. Jadi kenapa dia berbuat baik seperti itu konsistennya? Ya karena sudah terbiasa. Jadi para mitra Suara Kiri, orang berbuat baik itu ya karena kebiasaan kok. Sebaliknya orang berbuat jelek itu ya karena kebiasaan. Kok ada orang yang ahli meso, kok ada orang yang biasa meso, ya itu karena kebiasaannya dia memang meso. Enteng saja mesonya. Hati-hati, meso itu adalah virus kecil, kebiasaan jelek yang gampang menular. Titik-titik meso, titik-titik ngumpat, begitu. Hati-hati, dan itu karena kebiasaan saja. Maka Allah memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah orang yang baik. Nah, Allah sadar betul agar kita ini bisa masuk surga, maka kita dididik, dibiasakan untuk menjadi orang-orang yang baik. Ya kembali lagi tadi itu, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh ngaji, itu sesungguhnya adalah pendidikan, membiasakan diri agar orang itu terbiasa dengan baik. Kalau orang itu sudah terbiasa berbuat baik,
maka kebaikan itu akan menjadi gaya hidup dalam kehidupannya. Nah, orang yang baik, orang yang soleh itu adalah orang yang telah berhasil membudayakan kebaikan dalam kehidupannya. Kalau belum terbiasa, belum membudaya, orang itu belum baik. Jadi gaya hidup baik atau kebaikan itu sudah menjadi gaya hidup orang itu. Jadi tolok ukur orang itu yang ahli baik itu, orang yang baik itu adalah orang yang telah berhasil membangun kebiasaan hidupnya sehingga menjadi orang-orang yang baik. Jadi para mitra suara kiri, omongan itu ya juga begitu. Kalau orang itu biasa ngomong baik, ya nggak tega mau ngomong elek itu, sungkan, ya karena tidak biasa saja. Itu sekali lagi umpatan, pesoan itu karena terbiasa saja. Maka syariat agama ini adalah sebuah syariat yang membiasakan seseorang untuk berbuat yang baik, sehingga dengan demikian diharapkan ketika orang itu nanti mati ya dalam keadaan baik. Kalau orang itu mati dalam keadaan baik, ya surga tempatnya. Nah, makanya dalam sebuah hadis Nabi, aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba illa dukhula jannati. Allah itu mewajibkan kamu mengikuti syariat itu karena Allah ingin memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, ini sangat nyambung. Seandainya Allah itu tidak kepingin kamu masuk surga, kon gak ngareni dikai syariat Allah itu. Gitu. Kenapa kok Allah itu ingin memasukkan surga aja pakai melalui syariat? Iya, sebab syariat itu pendidikan yang membiasakan kita agar terbiasa berbuat baik. Kalau kita sudah terbiasa berbuat baik, maka kita akan menjadi orang baik. Dan ketika kita sudah menjadi orang baik, tempatnya adalah surga. Begitu sebaliknya. Kalau kita ini terbiasa jelek, sehari-hari kita jelek, maka kita gak layak masuk ke dalam surga. Wong surga itu tempat yang baik kok digeni orang-orang yang tidak baik. Gitu. Itu pemikiran nalarnya seperti itu, hadirin. Nah, yang kedua, wa yuslihu dinahu. Tanda orang yang baik lagi adalah wa yuslihu dinahu. Wa yuslihu lan ngapi sapa ya wong dinahu ing agamane wong. Bil amali kelawan amal. Jadi hadirin para mitra suara Kiri FM rahimakumullah, tandanya orang yang soleh itu adalah orang yang memperbaiki agamanya. Ya, ini sudah banyak kita singgung tadi di atas. Orang itu kalau baik ya melalui syariat. Syariat itu agama. Pak, tapi kok ada, Pak, orang yang syariatnya baik, maksudnya dia ya ahli sholat, dia juga ahli ngaji Quran, dia juga mungkin haji, dia waktu puasa Ramadan ya juga puasa, tapi kok masih belum baik Pak orang itu. Orang itu cenderung berakhlak yang buruk. Nah, para mitra suara Kiri FM rahimakumullah, ingat bahwa agama itu syariat. Syariat itu pendidikan. Ya, pendidikan itu ada yang ada orang itu yang sampai naik kelas. Siswa itu loh, dididik itu ada yang sampai naik kelas, ada yang tinggal kelas, ada yang tidak naik kelas. Mengapa demikian? Ya kembali kepada dirinya. Seriuskah dia dalam menjalani sekolah itu? Kalau dia memang daftar di sebuah sekolah, jadilah siswa, tapi dia tidak rajin datang, dia tidak mengerjakan tugas, dia juga sering menyakiti hatinya guru, ujung-ujungnya apa? Nggak lulus dia, nggak naik dia. Siapa yang mau disalahkan? Ya jangan pendidikannya. Ya kita kembali introspeksi lah, wong kelakuanmu ngono, wong kon dididik gak iso. Jadi kalau ada orang
yang ahli kelihatannya ahli sholat, ahli ngaji, ahli wirid, ahli zikir, bahkan mungkin saya katakan ahli itu karena sering gitu loh ya. Ya, memang orang-orang yang kayaknya sobo masjid banget gitu, tapi kok ternyata jahat, nyolongan, bujuan, gelapan, bahkan mohon maaf mulutnya itu buruk sekali. Itu kenapa? Berarti ibaratnya orang ini nggak sukses dalam belajar, dalam mengarungi pendidikan di lembaga pendidikan itu. Ini mesti ada yang salah ketika dia masuk masjid, ada yang salah ketika dia sholat, ada yang salah ketika dia beribadah. Karena hakikatnya ibadah itu nempelkan Allah dalam hati, menjadikan Allah dalam diri kita ini sebagai satpam dan CCTV. Ketika kemudian seseorang itu sudah merasa bahwa dia diawasi oleh Allah, maka orang itu tidak akan tega melakukan kejahatan-kejahatan. Maka agama itu akan menjadi bangunan yang bisa membangun kesadaran seseorang itu. Oleh karenanya para mitra Suara Kiri, kita dalam beragama ini mesti banyak belajar. Apakah syariat yang kita jalankan itu hanya ritual saja, hanya pokoknya ngelakoni aja? Nah, ini menjadi PR bagi kita semuanya. Biarlah kita sholat 5 waktu secara berangsur, harus kita maknai, harus kita jiwai bahwa itu adalah upaya kita, perjuangan kita, nempel no Allah dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Makanya kan wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti apa? Orang yang ahli sholat itu orang yang mawas diri, orang yang hati-hati dalam berbuat, karena dia yakin betul Allah akan menjadi pengawas utama dalam kehidupannya. Begitu para mitra Suara Kiri. Yang terakhir, wayardo lan ridho linnasi, datang menungso maing barang yardo kang ridho sapa ya ma linafsihi marang awak dhewe ma. Jadi maksudnya adalah para mitra Suara Kiri, orang yang ahli soleh itu adalah orang yang ridho kepada orang lain sebagaimana dia ridho kepada dirinya sendiri. Orang yang baik kepada orang lain sebagaimana dia baik kepada dirinya sendiri. Orang yang mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi nakernya begitu. Nek aku iki dirasani wong atiku lara, ya aja ngrasani wong. Nek aku iku nyuwek wong iku lara, ya aja sampai nyuwek wong. Nek aku iki ngilokno wong, misalnya aku iki dilokno wong, diomongi kasar atiku lor, ya aja ngelarani omongan nang wong liya. Itu adalah orang-orang yang ahli sholih. Nggih, mugi-mugi mawon para mitra Suara Kiri, ini adalah sebuah wejangan penting dari Kanjeng Nabi, bahwa kita ini ahli agama memang, maksudnya ahli ibadah memang. Kita ahli sholat, kita ahli zakat, kita ahli ngaji Quran, kita ahli sunnah, kita sudah berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah, iya. Tapi apakah itu sesuai dengan standar yang dikehendaki oleh Allah, yang mampu kemudian menjadikan Allah menilai kita, oh layak wong iki dadi wong apik gitu. Itu yang harus selalu kita tanyakan dalam diri kita. Kita seorang mukmin, kita seorang muslim, apakah kita ini layak disebut sebagai seorang muslim yang baik? Gitu. Jangan sampai kemudian ada orang lain sampai berani-beraninya menilai balik kepada kita. Lah iya kamu itu wong Islam, kok ngono kelakuanmu? Lah iya kon niku wong ahli sembahyang, kok cek ngono kelakuanmu? Ya, jangan sampai itu terjadi. Makanya kita mesti belajar, itu tidak bisa simsalabim. Ya, perlu proses, perlu latihan, di mana syariat yang kita jalankan itu mampu mendidik kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, bahwa agama ini adalah sebuah syariat vertikal di satu sisi
tapi juga punya nilai horizontal di sisi yang lain. Kita ini baik ritual kita kepada Allah, tapi juga harus baik sosial kita kepada sesama manusia. Bukankah sholat yang kita jalankan itu diawali dengan takbiratul ihram? Kita angkat tangan menghadap kiblat, mulut kita bilang Allahu Akbar. Tapi pada saat akhir kita ucapkan salam, sebuah untayan kedamaian, seruan kedamaian, seruan kita berbuat baik kepada orang lain. Kita toleransi, kita peduli, kita bersimpati kepada tetangga kanan dan kiri kita, sampai kita menoleh assalamualaikum warahmatullah. Ya, kepala kita noleh ke kanan, kemudian balik lagi assalamualaikum warahmatullah, noleh ke arah kiri. Itu sebuah pelajaran penting betapa agama ini tidak vertikal saja, tapi juga mempunyai dampak horizontal. Solih secara ritual, solih secara sosial. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah, Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya, sehingga agama kita ini menjadikan kita semakin menjadi orang yang baik zahir, baik batin, dan kita layak menjadi ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.